Video kali ini akan membahas kabar dari BRI dan BNI yang akan keluar dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Perlu dipahami, maksud keluar di sini adalah keluar dari jajaran pemegang saham di BSI. BSI merupakan bank hasil merger antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Pada tanggal 15 Februari tahun 2023 kemarin, dunia perbankan Indonesia dihebohkan oleh kabar hengkangnya BRI dan BNI yang akan keluar dari BSI atau Bank Syariah Indonesia. Kementerian BUMN angkat bicara mengenai rencana keluarnya Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Negara Indonesia, BNI, dari pemegang saham BSI. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, mari kita intro dulu. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Secara resmi, BSI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan atau disebut merger, antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk membentuk bank syariah terbesar di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu merger, merger adalah suatu bentuk penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu perusahaan baru yang lebih besar. Dalam merger, perusahaan-perusahaan yang bergabung sepakat untuk meleburkan semua atau sebagian dari bisnis mereka untuk membentuk satu perusahaan yang baru. Dalam proses merger, umumnya salah satu perusahaan akan menjadi perusahaan pengendali atau menjadi induk perusahaan, parent company, sedangkan perusahaan lainnya menjadi anak perusahaan atau subsidiari dari perusahaan induk tersebut. Bank Mandiri menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 50,83%. BNI sebesar 24,85% dan BRI 17,25%. Lalu, apakah benar BNI dan BRI diisukan akan keluar dari BSI? Jadi, pada Desember tahun 2022 kemarin, BSI melakukan right issue, di mana right issue merupakan penawaran saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada, dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Setiap pemegang saham yang sudah ada, memiliki hak untuk membeli saham baru dalam jumlah tertentu sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang mereka miliki. Dikutip dari cnnindonesia.com, BNI hanya menggunakan separuh haknya pada aksi right issue BSI yang dilakukan Desember tahun 2022. Sedangkan, BRI tidak menggunakan haknya sama sekali pada aksi penguatan modal tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank BNI hanya menambahkan sedikit modalnya dalam porsi kepemilikan dan BRI sudah tidak ingin menambah modal sama sekali dalam porsi kepemilikan lagi di BSI. Akibatnya, kepemilikan saham BNI di BSI menyusut atau dilusi dari 24,85% menjadi 23,24%. Sementara, kepemilikan saham BRI juga turun dari 17,25% menjadi 15,38%. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tengah mencari investor strategis untuk BSI, karena untuk menambah kebutuhan modal akibat BNI dan BRI tidak membeli saham yang baru diterbitkan. Kementerian BUMN berharap masuknya investor perbankan global nantinya bisa membuat BSI naik menjadi bank berkelas dunia. Apalagi ambisi BSI adalah menjadi top 10 bank syariah dunia pada 2025. Jadi, bagi teman-teman yang belum paham, beginilah rangkuman sederhananya. BSI melakukan penerbitan saham baru dengan melakukan right issue. Tujuannya adalah untuk penguatan modal di BSI.
tetapi BNI dan BRI tidak menggunakan haknya untuk membeli saham BSI tersebut. Akibatnya BSI perlu mencari investor baru untuk memenuhi penambahan modal tersebut. Kesimpulannya adalah, memang benar BNI dan BRI diindikasikan akan keluar dari pemegang saham BSI, tapi sampai saat ini hal tersebut belumlah terjadi, karena baik BNI dan BRI masih menjadi pemilik saham BSI, hanya saja porsi mereka berkurang. Ibarat sebuah kue, tadinya kue itu hanya dipotong menjadi 3 bagian, ketiga potongan itu menjadi milik BNI, BRI, dan Mandiri. Namun, setelah itu, kue itu dipotong lagi menjadi 6 bagian. Dengan harapan BNI mendapat 2 potong, BRI 2 potong dan Mandiri 2 potong. Tetapi karena BNI dan BRI sudah kenyang, akhirnya BNI hanya memakan 1 lebih sedikit dan BRI hanya makan 1 potong saja. Akhirnya sisa potongan yang belum dimakan akan ditawarkan bagi siapapun yang mau makan roti tersebut. Begitulah penjelasan singkat tentang isu keluarnya BNI dan BRI dari kepemilikan BSI. Harapannya adalah, walaupun akan ada investor global yang masuk, semoga tetap bank milik pemerintah yang menjadi pemegang saham mayoritasnya. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe dan sampai jumpa pada video berikutnya.